ngeselin nggak mukanya? Nggak ya, mukanya lucu. Tapi di balik muka yang lucu ada tingkah yang agak sedikit lucu juga. Tapi buat tukang cukur, anak kecil dengan tingkah lucu itu agak sedikit merepotkan emang ya. Kenapa gue bilang gitu? Tingkah lucu menimbulkan gerakan yang gak biasa, dan gerakan yang gak biasa sedikit menyusahkan kita atau gue sebagai tukang cukur ya. Oke, kali ini gue nyukur anak kecil dengan menurut gue bentuk kepala yang bagus ya. Bentuk kepala yang bagus dan juga jenis rambut yang bagus, muka yang bagus. Tapi ada tantangan tersendiri di sini gue nyukur. Kenapa ya? Bisa teman-teman tahu, motong anak kecil emang agak susah. Susahnya di mana? Bukan model potongan rambutnya, tapi di gerakan yang mendadak. Di sini gue kalau motong rambut anak kecil paling gue potong bikin taper, karena untuk memotong rambut anak kecil itu kayak kita bikin fade gitu kayak gitu, atau bikin mid fade, atau bikin mulet, atau bikin potongan yang memerlukan kepala yang harus dingin alias diam ya. Makanya di sini gue sering banget motong anak kecil itu potongannya taper. Terus tadi langsung aja ke video. Ini adalah tahap kedua, dimana gue tadi di awal menggunakan sepatu nomor 1, dan di sini gue pakai sepatu nomor 0 alias nggak pakai sepatu sama sekali ya. Di sini gue nggak pakai sepatu sama sekali. Setelah gue memakai sepatu nomor 1, terus lanjut lagi gue pakai sepatu nomor 1,5. Jadi tuh di sini urutan sepatu guard yang gue pakai adalah nomor 1, no guard, dan 1,5 ya. Di sini gue 1,5 gunanya buat nyambungin antara tadi kan pas gue pakai sepatu nomor 1 ada kelihatan batasnya ya, kayak garis di atas. Nah, di sini gue pakai sepatu nomor 1,5 dengan posisi tuas atau levernya itu tertutup ya. Jadi itu buat ngeblending. Di sini gerakan clipper yang gue pakai menempel pada permukaan kulit si bocil ini ya. Kenapa gue gerakan clippernya itu menempel pada permukaan kulit? Karena ini adalah potongan taper. Potongan taper adalah menurut gue ya, potongan yang dari atas sampai bawah itu panjangnya hampir sama, atau potongan yang masih menyisakan sedikit rambut ya. Di sini gue gerakan clipper menempel karena kadang gerakan anak kecil itu kan kadang nggak kita duga, tiba-tiba kayak loncat, tiba-tiba geleng-geleng, tiba-tiba grungsrak. Aduh, disitulah gerakan yang kadang bikin kita atau gue sebagai tukang cukur itu kadang bikin jantungan ya. Kenapa jantungan? Kadang ya, kadang kan kita tukang cukur motong dikit aja gitu kan langsung bolong ya, atau pitak. Terus lanjut di sini gue pakai trimmer untuk membuat outline, untuk mempertegas garisnya. Dan di sini menurut gue tantangan kedua lagi adalah membuat outline ya, atau garis natural si bocil ini. Karena kan bikin garis outline itu kan bener harus pada posisi rambut yang anteng, posisi rambut yang diem, nggak gerak. Karena tiap gerakan trimmer yang kita tempelin di kulit itu akan mempengaruhi bentuk guideline yang akan kita buat. Di sini gua untuk mengantisipasi gerakan bocil yang tiba-tiba mendadak kayak loncat-loncat, teriak lah palanya ke sana ke sini. Di sini gua lebih memilih untuk menyambung atau lebih so asik sama bocilnya ya. Di sini gua ngobrol sepanjang awal gua nyukur sampai akhir. Gue di sini berusaha untuk membaur sama apa maunya nih bocil ya. Jadi tuh gue kayak so asik lah bila saya dibilang gitu. Emang itu udah tuntutan gue ajak dia ngobrol, ajak yang apa dia suka. Jadi tuh biar dia itu kalau kita suruh kayak diem atau miring atau nunduk itu dia agak nurut ya. Padahal gue bukan bapaknya cuy, tapi nurut. Di sini setelah potongan samping gue rasa hampir selesai. Di sini gue langsung potong rambut bagian atasnya menggunakan gunting. Di sini bagian atas yang gue potong cuma dikit doang.
Di sini bagian atas kayak gue bikin crop, tapi cropnya itu natural karena rambut anak kecil kan itu rambutnya lemes ya. Pasti rata-rata anak kecil itu rambutnya jatuh ke depan ketika rambutnya posisi kering. Kan nggak mungkin ya, atau ya jarang banget lah anak kecil apalagi balita kayak gini yang menggunakan hair product atau minyak rambut untuk kesehariannya. Tentu nih bocil kalau rambutnya kering akan jatuh ke depan terus. Iya, kalau posisi basah kita kasih air, kita sisir, bagus. Ini di sini ada drama ya, dia kayak kemasukan rambut, tapi di sini gue yakin matanya nggak kemasukan, tuh kan? Di sini kayak rambut itu dia cuman jatuh, tapi kayak sedikit menempel pada bulu mata bocil ini. Jadi dia ngerasa kayak kena matanya, padahal nggak kena matanya ya. Disitulah kayak hal-hal sederhana, kadang kayak rambut masuk ke mata gitulah, gue bisa tahu mana yang mata yang kena rambut dan enggak dari gue lihat ekspresinya ya. Di sini tantangan sendiri lagi ya, dimana motong rambut anak kecil menggunakan gunting doang dengan teknik jepit ya. Teknik jepit itu kan kita ambil pakai sisir, terus kita tarik ke atas, habis itu kita potong. Tapi ekspektasi motong anak kecil tuh nggak sesuai kayak gitu ya. Kita potong, maksudnya itu gue ambil pakai sisir, gue jepit. Kadang malah sering ya, kadang sering sering gue ambil pakai jari, gue jepit, tinggal gue potong pakai gunting, palanya melewat gerak kanan dan atas bawah kemanapun sesuka dia. Terus disitulah yang menjadi taruhan adalah jari gue ya. Makanya gue di sini sering, ya hampir lah sering, jari gue itu terpotong menggunakan gunting ketika memotong rambut anak kecil ya, karena gerakan gak terduga. Makanya tadi kayak potongan bagian atas gue siasatin menggunakan gunting tining atau gunting sasak dengan teknik sejuta umat, pakai sisir terus ditarik ke atas, habis itu gue sasak. Kenapa gue memilih menggunakan gunting sasak dan sisir? Ini jenis rambut tuh lemes banget dan lurus. Otomatis kalau kita cuma pakai gunting dan sisir, nggak pakai gunting sasak, ketika posisi kering, potongannya itu akan kelihatan rata. Jadi itu kayak berundak-undak ya rambut bagian atasnya. Karena ini adalah jenis rambut yang lembut, rambut yang sensitif banget menurut gue. Jadi ketika potongan panjang sedikit, terus kayak potongan cuma rata, nanti itu ketika posisi kering kelihatan banget. Makanya gue nggak mau ambil risiko, bagian samping gue bikin taper, bagian atas paling gue bikin rata, hampir kayak crop, biar pas posisi kering itu kayak dia itu rata. Terus di kesampingin juga bisa, karena gue pernah dapet customer, ada beberapa temen gue yang nyukur, pas di tempat cukur bagus karena rambut dibasahin, terus disisirin ke samping bagus, oke. Tapi ketika posisi rambut kering di rumah, dia komplain kenapa ketika rambut dikedepanin ada panjang pendek pendek ke depannya. Dan itulah maksud gue, ketika posisi rambut kering pasti potongan rambut tidak akan rata. Jadi itu gue biasanya di sini sering motong juga gue kedepanin biar kelihatan rambut yang panjang pendek. Oke, mungkin itu yang bisa gue share, gue sampein di sini sedikit cerita gue motong anak kecil. Siapa tahu bermanfaat buat teman-teman yang sedang belajar potong rambut atau sedang mencari model potongan rambut. Sampai ketemu di lain video. Sans Barber. Assalamualaikum.